Hukum memberi hutang piutang. Ya, di sini ada 3, sunnah, wajib, dan haram. Ya, dasar hukum dalam memberi hutang piutang ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman itu kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Fayudha'ifahu lahu. Nah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. At'afan katsirah. Melipat gandakan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini surat Al-Baqarah ayat 245 ini sebagai dalil bolehnya hutang piutang, bolehnya pinjam meminjam. Nah, ini kaitannya dengan hukum muamalat antara sesama manusia. Artinya boleh pinjam meminjam, boleh hutang piutang. Nah, kemudian juga konsep berhutang dalam Islam itu terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga sesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya itu dengan adil dan benar. Hukum memberi utang piutang itu bersifat fleksibel, tergantung situasi dan kondisi, yaitu yang pertama, hukum orang yang berhutang itu adalah mubah atau boleh. Sedang orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Yang B itu hukum orang berhutang yang menjadi sunnah, dan hukum orang yang menghutangi ini menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Nah, riwayat Ibnu Majah, artinya tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hukum hutang piutang yang ketiga itu adalah bisa menjadi haram. Misalnya, memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur, dan sebagainya. Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Artinya di sini terdapat larangan untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kelaparan. Meminjamkan hutang kepada orang
untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam seperti minuman keras, minum pelacur, dan perbuatan maksiat lainnya itu dilarang. Karena apa? Karena tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran itu dilarang itu di dalam syariat Islam. Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Contoh, Fatimah menghutangi Ahmad Rp 100.000. Dalam waktu 3 bulan, Ahmad harus mengambil hutangnya menjadi 110.000. Tambahan ini termasuk riba tidak halal. Tetapi jika tambahan ini disyaratkan waktu akad, tidak disyaratkan waktu akad, tetapi sukarela dari peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala istaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinan fa'aqta sinan khairan min sunnati wa qala khiyarukum, riwahu Ahmad wa Tirmizi. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW telah berhutang binatang ternak. Kemudian beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang beliau pinjam itu. Dan Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan lebih baik. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi dan telah mensahihkannya. Ya, kemudian anjuran tolong menolong itu di dalam kesempitan. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim, al-muslimu, seorang muslim, ya, akhul muslimi, seorang muslim adalah saudara dari muslim lainnya. La yaslimuhu, dia tidak menzalimi muslim lainnya. Wala yuslimuhu, dan tidak membiarkan untuk disakiti. Wa man kana fi hajati akhihi, ya, siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan baginya itu pada hari kiamat. Dan siapa yang menutup waman satara, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya itu pada hari kiamat. Nah, diulangi lagi, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Dan siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya baginya dari kesusahan-kesusahan itu pada hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya itu pada hari kiamat. Sahih Bukhari, hadis 2262. Di dalam hadis ini kan dianjurkan saling tolong-menolong itu dalam kebaikan. Nah, sesuai juga dengan Quran Surat Al-Maidah ayat kedua, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah, kemudian hadis Nabi yang lainnya juga menganjurkan kita saling menolong dalam konteks hutang piutang ini, yang menolong saudara kita yang membutuhkan pinjaman. Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Nah, ini kita menolong, membantu saudara kita. Ini gambarannya supaya kita lebih memahami materinya. Nah, ini contoh, kita mesti harus menolong saudara kita. Menolongnya itu dalam hal kebaikan. Kalau teman kita membutuhkan pinjaman, ya maka kita mesti harus menolongnya. Nah, tetapi kalau ada teman yang meminjam untuk kemaksiatan, ya maka itu tidak boleh. Karena tidak boleh tolong menolong itu dalam hal kejahatan. Yang dibolehkan hanya tolong menolong dalam hal kebaikan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, berkata, bersabda, barang siapa yang meringankan man nafasa an muslimin kurbatan minku rabid dunya, nah, barang siapa yang meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, nah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan darinya kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, ya, maka Allah akan memberikan, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya itu di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin, dan barang siapa yang menutup aib, ya, menutup aib seorang muslim, maka Allah satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Nah, inilah bunyi hadis tentang anjuran tolong menolong itu di dalam kesempitan. Nah, seperti ini contoh gambarannya. Seseorang yang punya uang, ya bisa saja meminjamkan kepada yang lainnya yang membutuhkan, atau bisa juga membantu memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, diulangi lagi hadisnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya kesusahan dari kesusahan itu pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aibnya itu di dunia dan di akhirat, Allah akan selalu menolong seseorang selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kokohnya hubungan persaudaraan sesama muslim seperti layaknya persaudaraan sekandung yang mengakibatkan terpupuknya rasa mencintai, saling tolong menolong, berupaya memberikan kemaslahatan dan mencegah dari kemudaratan. Ya. Jangan sampai kadal fakru ayakunal kufran. Jangan sampai karena kita tidak membantu saudara kita sesama muslim dia menjadi
kafir, ya, karena juga terdapat hadis, ya, karena yang fakir itu ya dapat menjerat seseorang itu menjadi kafir, kufur. Dan sebagai konsekuensinya, seseorang muslim mesti tidak menzalimi dan membiarkan saudaranya, artinya tidak mengabaikan hak-haknya, baik jiwa, harta benda maupun kehormatan, serta tidak menghinakannya itu diancam oleh musuh. Jangan sampai saudara kita sesama muslim itu dihinakan dengan musuh Islam, ya, karena tidak punya harta, karena tidak ada yang mau membantunya. Dalam konteks tema kita, tidak mau meminjamkan uang kepadanya sehingga dia kesulitan untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Nah, ini persaudaraan sesama muslim. Waktu yang dipergunakan seseorang untuk mencari nafkah guna menopang kepentingan orang lain tidak akan percuma. Allah yang maha sempurna akan selalu memenuhi kebutuhannya. Orang yang meringankan kesedihan dari seorang muslim dengan menghindarkannya dari musibah atau minimal dengan meminimalisir dampaknya, Allah menjamin di akhirat kelak akan mengangkat kesedihannya. Mudahkanlah orang yang hutang kepadamu. Barang siapa yang meringankan kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahan baginya di akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan memberi pinjaman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan di dunia, maka Allah akan mengangkat dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesusahan yang ada pada seorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim.